Oke, jadi pada hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang mau pimpin temannya untuk berdoa? Saya Bu Guru. Oke, silakan. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna rahman. Ibu absen dulu ya anak-anak. Afifah Aulia, Ibu, Fatimah Zahra, Ibu, Naila, Ibu, Hamdan. Hadir Bu. Oke, hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita nyanyi dulu ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk pimpin temannya nyanyi? Ayo. Oke, silakan Naila maju ke depan. Oke, jadi hari ini kita menyanyi Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semuanya. Pada kali ini kita pelajari materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Oke, jadi sebelum Ibu menampilkan PPT, silakan naikkan bukunya semua. Sudah semua? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, selanjutnya Ibu mau tampilkan PowerPoint ya. Silakan materinya dicatat dan diperhatikan ya anak-anak. Oke, jadi sekarang kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, jadi yang pertama itu cara menentukan gagasan pada teks lisan. Nah, cara menentukan gagasan pada teks lisan ini ada beberapa cara ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, silakan diperhatikan ya. Nah, yang pertama mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Silakan dicatat anak-anak. Kemudian yang kedua, menuliskan setiap kalimat dan teks yang dibacakan. Nah, yang ketiga, menentukan kalimat utama atau paragraf. Kemudian yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. Nah, yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Kemudian yang terakhir, mengulangi langkah 1 sampai 5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks. Oke, Ibu lanjut ya materinya. Nah, hubungan antar gagasan pada teks lisan. Oke, jadi di sini ada teks paragraf. Ayo siapa yang bisa baca teks paragraf di atas? Saya, Bu. Ya, silakan Fatimah. Adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Indun dan ibu-ibu tetangganya. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi mampu memupuk kerjasama dan keakraban antar warga. Sudah, Bu Guru? Ya, nah, jadi dari teks paragraf 3 tersebut kita tentukan dulu mana kalimat pendukung, kalimat pokok, dan juga gagasan pendukung. Nah, jadi pada teks paragraf tadi, kalimat pendukungnya adalah proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Nah, kemudian kalimat pokoknya, adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Mak Indun dan ibu-ibu tetangganya.
kendala proses pembuatan dodol Betawi. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke, pintar ya anak-anak. Jadi ibu lanjut lagi. Lanjut. Oke. Nah, kemudian ini kita membuat ringkasan dari teks lisan. Nah, membuat ringkasan dari teks lisan ini ada 3. Yang pertama, ringkasan adalah penyajian singkat dan sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan teks. Nah, yang kedua, ringkasan berisi uraian singkat tentang isi teks. Kemudian yang terakhir, ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks. Sudah paham semua? Sudah. Oke, silahkan anak-anak perhatikan, ini ada contoh bacaan teks S. Dawes buatan ibu. Ayo, siapa yang bisa baca paragraf pertama? Saya, Ibu. Oke, silahkan. Hari ini matahari bersinar panas terik. Made pulang sekolah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan parit dan topi. Tubuhnya kepanasan dan berkeringat. Made menginginkan minuman segar untuk melepas dahaga. Sudah, Ibu. Oke, selanjutnya paragraf kedua. Siapa? Ya, silakan Nadila. Sesampainya di rumah, ibu melihat Made yang berkeringat. Ibu menyuruh Made segera membasuh tangan dan makanya saat udara panas seperti sekarang, es dawet terasa nikmat. Oleh sebab itu, ibu membuatkan es dawet untuk melepas dahaga. Oke, selanjutnya paragraf terakhir. Siapa yang mau? Saya, Bu Guru. Ya, Handam, silahkan. Es dawet merupakan minuman tradisional yang ada di Indonesia. Es dawet buatan ibu berisi cendol dan nangka yang diberi sebuah santan. Santan dimasak sampai mendidih dan bisa ditambahkan gula merah. Bahan pembuatan cendol yaitu tepung beras yang diberi pewarna makanan, Bu Guru. Oke, pintar ya semua. Semuanya sudah mahir dalam membaca. Wah, ibu salut ya sama kalian. Ayo, beri aplaus. Oke, jadi dari teks-teks berikut, silahkan diskusikan dulu sama temannya, sama teman sebangkunya. Cara membahasakannya seperti apa? Bisa semua? Bisa, Bu. Oke, jadi ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mendiskusikan cara membuat ringkasannya. Oke, jadi mulai sekarang silahkan cari sama teman sebangkunya. Oke, jadi sudah semuanya anak-anak didiskusikan sama teman-teman kelompoknya. Sudah, Ibu. Oke, saya tunjuk saja ya. Kelompok 1 angkat tangan. Sudah, Ibu. Nah, coba baca gagasan pokoknya pada paragraf pertama. Gagasan pokok paragraf pertama yaitu matahari bersinar sangat panas, Bu Guru. Oke, benar ya dari jawaban kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Saya, Bu Guru. Oke, silahkan. Gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu es dawet buatan ibu. Ya, betul ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo. Dawet sebagai minuman tradisional. Ya, betul ya. Apa kata kelompok 3 bahwa gagasan pokok paragraf 3 itu adalah dawet sebagai minuman Tradisional. Kita semua. Oke, benar ya semua, sudah pintar, sudah mengerti semua. Sudah, Ibu Guru. Nah, itulah tadi materi tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sudah paham bagaimana cara menentukan ringkasannya? Sudah, Bu. Sudah tahu semua bagaimana cara menentukan pokok paragrafnya? Sudah, Bu. Ya, pintar semua ya. Oke, jadi sebelum ibu lanjut, ayo siapa yang mau bertanya tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak ada. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Mau tampilkan infografis lagi. Nah, silahkan
dari Fatima, dia sudah mahir membaca ya. Oke, selanjutnya dari teks paragraf 3 ini terdiri dari kalimat pokok, kalimat pendukung, dan juga gagasan pendukung. Ayo, siapa yang berani naik ke atas untuk menunjukkan yang mana kalimat pokoknya? Ayo. Ya, hendak silakan naik. Ayo, yang mana? Kalimat pokok yaitu adonan dodol dibuat dengan kerjasama antara Makindun dan ibu-ibu tetangganya. Oke, pintar ya. Oke, bisa turun. Selanjutnya kalimat pendukung. Siapa yang bisa tunjukkan di sini yang mana kalimat pendukung? Ayo, guru. Oke, silakan naik. Guru, proses pembuatan dodol Betawi sangat berat dan lama. Ya, pintar ya. Silakan turun. Tepuk tangan semua. Nah, selanjutnya yang terakhir, gagasan pendukung. Siapa yang berani? Selanjutnya yang terakhir, gagasan pendukung. Siapa yang bisa tunjukkan paragraf di sini yang mana gagasan pendukungnya? Saya guru. Oke, silakan Fatima naik ke atas. Tunjukkan sama ibu yang mana. Gagasan pendukungnya yaitu ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Sudah benar, Bu? Nah, jawaban Fatima belum tepat ya mengenai gagasan pendukungnya. Kalau begitu saya mau tanya sama yang lain deh. Ada yang tahu tidak yang mana gagasan pendukungnya? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Oke, jadi langsung ibu kasih jawabannya ya. Nah, jadi gagasan pendukung ini adalah kendala proses pembuatan dodol Betawi. Nah, itu jawaban dari gagasan pendukungnya ya anak-anak. Oke, sudah mengerti semua? Nanti, Bu. Oke, silakan turun Fatima. Oke, jadi itulah tadi bagaimana cara kita menentukan kalimat pokok, kalimat pendukung, dan juga gagasan pendukung. Sudah paham semua anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Sudah dimengerti materinya? Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, sudah paham semua. Dari materi yang tadi ibu paparkan, ada tidak yang masih ingat bagaimana cara menentukan gagasan pada teks lisan? Baik, Bu. Oke, silakan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan ada 6. Oke, apa saja? Yang pertama, Mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. yang kedua, Menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. yang ketiga, Menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. yang keempat, Menentukan gagasan pokok paragraf dengan menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas. yang kelima, Menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. dan terakhir apa? Mengulangi langkah 1 sampai 5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks. Ya, benar semua ya. Silakan beri aplaus untuk temannya. Oke, jadi jawaban dari Afifah tadi mengenai cara menentukan gagasan pada teks lisan benar semua ya. Jadi apa tadi yang ibu paparkan sudah dimengerti semua ya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ibu mau kasih tugas dulu ya. Silakan tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpul minggu depan. Nah, silakan anak-anak bawa HP semua. Bawa, Bu. Oke, soalnya ibu kirim ke grup saja ya. Baik, Bu. Oke. Sudah sampai anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jangan lupa dikerjakan ya. Iya, Bu. Nah, jadi materi kita pada hari ini sudah cukup. Jadi untuk menutup kegiatan hari ini, ibu mau kasih kuis ya. Iya, Bu. Oke, silakan semuanya dibuka lagi HP-nya, kemudian buka grup. Ibu mau kirim link kuisnya di situ. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, jadi ibu kasih waktu 10 menit untuk kerjakan kuisnya. Mulai dari sekarang. Oke, sudah semua kuisnya anak-anak? Sudah, Bu. Bagaimana kuisnya, aman? Aman. Yang benar semua siapa? Baik, Bu. Wah, pintar semua. Yang lain berapa salah? 1, Bu. Tidak apa-apa ya, masih belajar juga. Jadi tugasnya itu akan dikerjakan di rumah, terus supaya kita tetap mengingat materi pada hari ini. Sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Oke, yang mau pimpin temannya untuk berdoa siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin.
ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.